البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, Al-Babul Hadi wal Khamsun, bab yang ke-51. Bab man istahya fa amara ghairahu bis-su'al. Tentang orang yang merasa malu, kemudian dia memerintahkan orang lain untuk bertanya. Taib, apa yang diinginkan oleh Imam Bukhari dalam bab ini? Yaitu walaupun ini masih terkait dengan masalah rasa malu, tetapi jangan sampai rasa malu tadi apabila terkait dengan ilmu menyebabkan dia sama sekali tidak belajar. Hendaknya tetap dia belajar. Kalaupun malu bertanya ke seorang mufti, malu bertanya pada seorang alim, boleh lewat perantara, minta orang lain saja yang bertanya agar dia mendapatkan faidah. Nah, kata Al-Hafidh, boleh jadi dengan sebab inilah Imam Bukhari meletakkan bab ini setelah bab yang sebelumnya. Bab sebelumnya masalah apa? Al-haya fil ilm, rasa malu di dalam ilmu. Dan hadis terakhir dalam bab yang sebelumnya, hadis keberapa itu? 131, yaitu tentang rasa malunya Ibnu Umar untuk mengatakan ini adalah pokok kurma. Kata Al-Hafidh, tatkala Ibnu Umar merasa malu, kemudian ayahnya mengkritik anaknya, seandainya engkau mau bercerita, mengucapkan sesuatu, niscaya itu lebih saya sukai daripada saya mendapatkan harta yang banyak. Kata Al-Hafidh, sebenarnya kalaupun Ibnu Umar malu untuk menyebutkan, boleh saja beliau membisiki ayahnya atau siapa untuk lalu menyebutkan di majelis lewat perantaraan kalau malu bicara langsung. Nah, dengan hikmah inilah maka Imam Bukhari mendatangkan bab yang setelahnya. Kalaupun malu, boleh perintah ke orang lain untuk mengucapkan itu. Inilah di antara kesesuaian antara hadis yang ke-131 dengan ini nanti hadis yang ke-132. Boleh lewat perantara. Jangan sampai rasa malu itu menyebabkan dia sudah istilahnya stuck, berhenti di situ, tak bicara apapun. Boleh pakai cara yang lain sehingga ilmu tetap didapatkan atau disebarkan. Kita masuk ke hadisnya. Al-haditsu tsani wa salasun ba'dal mi'ah, 132. Haddatsana Musaddad, qala haddatsana Abdullah bin Dawud, anil A'mash, an Mundhir As-Sauri, an Muhammad bin al-Hanafiyah, an Ali radhiyallahu anhu qala kuntu rajulan madza'a. Saya dulu adalah lelaki yang banyak keluar madhi. Fa amartul miqdada an yas'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Lalu saya perintahkan Miqdad untuk bertanya kepada Nabi tentang masalah ini. Fasa'alah, lalu dia pun bertanya kepada Nabi. Faqal, kemudian Nabi menjawab, fihil wudu. Dalam masalah ini kewajibannya adalah berwudu. Hadis muttafaqun alaih. Ini gurunya Imam Bukhari ma'ruf, Musaddad. Beliau adalah Abdul Hasan Musaddad bin Musarhad bin Musarbil bin Mugharbil bin Mustawrid Al-Basri, siqatun sabat. Qal haddatsana Abdullah bin Dawud. Abdullah bin Dawud beliau adalah Abu Abdurrahman Abdullah bin Dawud Al-Basri, siqatun sabat. Tapi apa, hadisnya sedikit, tidak banyak. Kalau hadis beliau sedikit, hadis kita tak ada apa-apanya ya. Anil A'mash, A'mash ma'ruf. Beliau siapa ini? Abu Muhammad Sulaiman ibnu Mihran Al-Hilali Al-Kufi, siqatun imamun mushaf, sobur, qari, dan seterusnya itu. An Mundhir As-Sauri, beliau Abu Ya'la, Mundhir bin Ya'la As-Sauri Al-Kufi. Baik, siqah, walaupun hadisnya sedikit, tapi beliau siqah. An Muhammad ibn al-Hanafiyah, Muhammad ibn al-Hanafiyah Abul Qasim, Muhammad ibnu Ali ibni Abi Thalib. Nah, beliau anak dari Ali bin Abi Thalib, namun bukan dari Fatimah, hanya apa, dari ibu yang lain. Al-Hanafiyah ini adalah wanita dari Bani Hanifah yang diperangi oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq pada waktu terjadi pemberontakan Musailamah Al-Kadzab itu dari Bani Hanifah. Nah, Ali ikut berperang bersama Khalid ibnul Walid melawan Bani Hanifah. Tatkala Bani Hanifah kalah, Ali mendapatkan
wanita hamba sahaya dari Bani Hanifah. Nah, wanita inilah yang kemudian melahirkan Muhammad ibnul Hanafiyah ini. Muhammad ibnul Hanafiyah siqatun, imam, faqih, abid, dan seterusnya. Sampai sebagian tabi'in menyangka beliau ini adalah Imam Mahdi karena saking apa? Saking tingginya kualiti beliau ini. Baik. Nah, beliau pernah diajak untuk ikut memberontak terhadap Bani Umayyah. Dia mengatakan, saya tak mau, tak boleh memberontak terhadap Yazid. Baik. Meriwayatkan dari ayahnya Ali bin Abi Thalib, ma'ruf beliau Abul Hasan Ali bin Abi Thalib ibni Abdul Muttalib Al-Qurashi Al-Hashimi. Sanad ini sahih, ma'ruf ya. Mengatakan kuntu rajulan madza'a. Saya ini lelaki yang banyak madhi. Madhi ini cecair yang keluar dari kemaluan tatkala sedang bermain-main dengan istri. Belum betul-betul bercinta, tapi apa? Biasanya di muqaddimahnya sehingga muncul tanpa disadari. Baik. Dan ini sering. Baik. Kemudian apa? Ali tak tahu ini saya harus mandi atau cukup wudhu, karena dalam riwayat yang lain Ali mengatakan saya selalu mandi, saya sangka ini seperti hukum air mani, maka saya selalu mandi dan bahkan hampir-hampir tulang belakang saya patah karena terlalu sejuk sering mandi, karena air mandi saya terlalu sering keluar. Maka saya ingin tahu ini hukum sebenarnya bagaimana. Lalu Ali mengatakan fastahya itu minan nabi min makani ibnatihi indi. Tapi saya malu bertanya kepada Nabi karena putri beliau ada di tempat saya, yaitu apa? Fatimah. Malu Ali tanya langsung, seakan-akan apa bercerita, oh berarti engkau sering itu kah bermain-main dengan istrimu kah? Walaupun halal tapi tentunya malu untuk nampak terang macam itu. Fa'amartul Miqdad ayyas'al. Maka saya perintahkan Miqdad ibnul Aswad Al-Kindi Abul Aswad Al-Qurashi, termasuk apa? Penunggang kuda terbaik di zaman Rasulullah SAW. Nah, untuk bertanya kepada Nabi. Kata Ibnu Battal rahimahullah dalam syarah Sahih Bukhari, ini menunjukkan bolehnya meminta perwakilan orang lain untuk bertanya karena merasa malu. Baik. Dan juga kata Ibnu Battal, di sini ada fikih, yaitu seorang lelaki merasa malu kepada mentuanya dalam perkara-perkara tertentu. Ini baik, ini adab. Baik. Kemudian Ibnu Battal mengatakan juga di dalam hadis ini ada dalil diterimanya khobar ahad, dalam artian nanti Miqdad akan menceritakan kepada Ali, oh tadi begini. Baik. Dan sebagian pensyarah mengatakan di sini ada dalil bolehnya seseorang itu mengambil berita dengan persangkaan padahal dia mampu untuk mendapatkan berita yang dibangun di atas ilmu. Maksudnya bagaimana? Ali mampu tanya pada Nabi sehingga beritanya itu sangat pasti. Tapi kenapa dia justru memilih untuk melewati Miqdad? Padahal boleh jadi Miqdad nanti keliru kah apa misalkan kan. Tapi ini dibantah oleh Al-Hafidh. Kenapa? Walaupun di dalam riwayat ini seakan-akan Ali itu bertanya lewat perantara dan nanti mendapatkan ilmu lewat perantara, tetapi riwayat yang lain, di dalam riwayat An-Nasai terang-terangan disebutkan apa? Ali hadir di dalam majelis itu. Jadi Ali bukan mendapatkan berita dari Miqdad, maka hadisnya hadis Ali, bukan hadis Miqdad ini. Hanya saja yang bertanya itu Miqdad, tapi Ali sendiri ada di situ mendengar kalam Nabi. Baik. Nah, dari sini kita mendapatkan faidah pentingnya mengumpulkan riwayat agar kita tahu ini pembahasannya bukan masalah khobar ahad, bukan masalah yaitu mendapatkan ilmu lewat perantara, tetapi justru Ali ada di situ. Cuma masalah pertanyaan saja yang lewat perantara. Adapun mendengar dari Nabi, Ali dengar langsung dari Nabi. Hanya saja dari sini kita mendapatkan faedah boleh kita melalui perantara-perantara seperti itu. Dan ini biasa di kalangan sahabat, ada yang dengar langsung dari Nabi, ada yang diberi kabar oleh sahabat yang lain, itu tidak masalah. Baik, hanya saja untuk hadis Ali sendiri mendengar jawaban Nabi. Baik, maka Miqdad bertanya kepada Nabi, bagaimana kalau seorang lelaki dia sering keluar madhi, apa yang menjadi kewajiban dia? Maka kenapa?
Maka Nabi mengatakan apa? Fihil wudu, yaitu apa? Dia wajib untuk berwudu. Kalau ada madhi keluar, maka ini membatalkan wudu. Makanya terbentuk ijma. Di antara pembatal wudu adalah apa? Khurujus syai' baik fi ahadits sabilain, keluarnya sesuatu dari salah satu dari dua lubang itu. Baik, apapun dia membatalkan wudu, hanya saja cukup wudu, tak perlu mandi. Tadi masuk. Nah itu nanti pembahasannya di dalam kata Al-Hafidz itu diakhirkan dalam Kitabut Thaharah. Ini sebentar lagi Kitabul Ilm kita habis dan masuk dalam Kitabul Wudu. Nah, nanti ada pembahasan di situ insya Allah. Dan jelas apa? Memang wajib dicuci karena dia najis. Wajib dicuci, hanya saja tak perlu sampai mandi kita. Baik. Nah, pembahasan panjang lebar memang di sana nanti insya Allah. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Ya, Bapak tadi. Oh, lumayan.